Ini adalah gedung Seminarium Internum. Setelah para seminaris mengalami pembinaan di masa pre-seminarium internum atau yang biasa disebut postulan, para seminaris akan menerima jubah saat admisio, lalu akan mengalami pembinaan di rumah ini, di rumah Seminarium Internum CM Santo Justinus Diakobis di Malang, selama masa pembinaan 1 tahun. Dan saya adalah salah satu seminaris yang baru saja diterima admisio, dan kini saya akan memulai perjalanan pembinaan saya selama di Seminarium Internum. Dan saat admisio, saya teringat khotbah Romo Gigih bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan, Tuhan akan selalu menemani perjalanan hidup panggilan seseorang. Dan saya percaya Tuhan juga menemani hidup saya. Saya bersyukur pada kesempatan ini saya telah menerimakan admisio atau penerimaan jubah. Jadi saya sangat merasa bersyukur telah menyelesaikan studi atau formatio di postulat atau pre-seminarium internum. Jadi saya akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu di seminari internum. Dan pada kesempatan ini juga pada penerimaan admisio atau penerimaan jubah ini ada adik-adik yang mengikuti rekoleksi panggilan. Menerima jubah bukan berarti awal dan akhir dari suatu pembinaan, melainkan saya harus terus mengikuti pembinaan di seminarium internum ini guna untuk menjadi imam yang baik, imam yang penuh pelayanan dengan orang miskin. Kami mohon dukungannya dari keluarga maupun pihak paroki di tempat kami masing-masing supaya tetap mendoakan kami agar kami tetap semangat dalam menjalani panggilan sebagai calon imam CM. Ketika mengenakan jubah ini, saya merasa bahwa masih belum saatnya. Apakah benar-benar ini saatnya ataukah benar-benar ini masa yang tepat bagi saya untuk mengenakan jubah ini? Ketika mengenakannya saya masih ragu. Saya merasa diri saya masih belum layak untuk mengenakannya. Jubah ini bukanlah awal, bukan juga akhir. Namun ini adalah penanda, sebagai batu penanda, di mana saya akan mengalami sesuatu yang baru. Bukan benar-benar awal, namun juga bukan benar-benar akhir. Namun menjadi sesuatu yang baru, babak baru dalam hidup saya, di mana saya akan menjadi seorang pribadi yang menjalani pembinaan di Seminarium Internum Kongregasi Misi Provinsi Indonesia. Saya merasa diri saya belum siap. Namun dalam suatu ketika, seorang Romo pernah mengatakan kepada saya bahwa jika ditunggu sampai siap, sampai mati pun tidak akan siap. Namun semuanya itu tergantung bahwa dari mana dan kapan saya mau mencobanya dan mau melaksanakannya. Bukan masalah siap atau tidak siap, namun mau atau tidak mau. Karena itu saya melangkahkan kaki di sini, masuk seminari, masuk kongregasi misi, dan hingga saat ini bukan karena saya merasa diri saya layak, namun karena saya merasa bahwa diri saya ingin dan mau, maka saya menjalaninya. Jika ditunggu layaknya, maka saya tidak akan pernah masuk seminari. Karena admisio ini juga dihadiri oleh teman-teman dari peserta rekoleksi, saya teringat bahwa dulu saya juga pernah mengikuti acara yang demikian. Ketika saya mengikuti itu, saya sangat terkesan dengan para frater yang sudah berani untuk memberikan hidup mereka menjalani pembinaan di seminari. Lalu kemudian setelah itu saya mendaftar ke seminari menengah di Garum selama 3 tahun dan akhirnya masuk ke CM. Saya teringat lagi, ketika itu saya sangat ingin menjadi seorang imam, dan memang kata-kata Romo Gigih itu sangat berpengaruh dan sesuai dengan hidup saya. Bagaimana saat itu saya belum menyadari apakah benar-benar saya dipanggil. Saya hanya memberanikan diri untuk mendaftar seminari, atau mungkin saya waktu itu berpikirnya saya nekat. Namun ternyata Tuhan itu memang menyertai saya, Tuhan menemani saya, hingga ketika saya berlutut di depan provinsial, Romo provinsial untuk memohon diterima sebagai CM, saya merasa bahwa memang Tuhan itu menemani saya. Saya memandangi salib di altar dan ya seakan-akan Tuhan Yesus bilang, ya kamu berani saja untuk maju, aku akan selalu di sini. Saya merasa seperti itu. Dan kini saya sudah memakai jubah, saya resmi menjadi seorang seminaris kongregasi misi, saya resmi menjadi seorang anggota sementara kongregasi misi. Dan kini pun Tuhan menemani saya, bukan ke jalan yang saya pilih, melainkan jalan yang Tuhan pilihkan bagi saya, yakni untuk melayani orang miskin dan menggembalakan umatnya. Panggilan ini juga tidak gampang.
Mungkin bisa muncul lewat misinar, lewat promosi panggilan seperti ini. Mungkin benih-benih panggil bisa muncul di mana saja. Saya tidak nyangka dapat jubah ini. Perjalanan saya jauh dari Kalimantan hingga saya sampai di Malang ini. Jubah ini bukan saja, tadi yang saya singgung dari awal, bukan awal dan akhir dari proses pembinaan saya. Maka jubah ini menandakan saya untuk lebih rendah hati, terutama nanti untuk menjadi imam, untuk bisa melayani orang miskin dan menghadirkan kasih Allah kepada sesama. Saya berterima kasih untuk Kongregasi Misi, untuk para romo, para formator, pembina, dan teman-teman yang mau merangkul dan menerima kami selama menjalani pembinaan di Preseminarium Internum Kongregasi Misi ini. Harapan saya Kongregasi Misi bisa hadir di Keuskupan Sanggau dan dapat terus menjadi pembina, menjadi formator bagi calon imam. Harapan saya untuk teman-teman peserta rekoleksi panggilan 2025 supaya mereka tetap semangat mencari panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Suara hati itu sangat lembut sehingga mungkin sekali untuk diabaikan. Namun ketika kita mencoba mendengarkan suara hati itu yang adalah suara Tuhan sendiri, itu pasti adalah suara yang paling benar. Maka untuk teman-teman dari rekoleksi panggilan, semangat, tetap ikuti suara hati, tetap cari panggilanmu. Apapun yang kamu pilih, pilihlah bersama Tuhan. Dan selama kamu mengikuti tuntunan Tuhan, hidupmu pasti bahagia.